di OSPI Overthinking sebelum. Jadi kita mau perkenalin diri dulu, mulai dari Bintang. Hai, kenalin nama aku Bintang. Hai guys, nama aku Lila. Hai guys, nama aku Niki. Halo guys, nama aku Nashwa. Oke, jadi kita ini dari Universitas Sumatera Utara, dari program Studi Ilmu Komunikasi Sambuk 2024. Salam kenal everyone. Jadi topik pembahasan kita kali ini tuh cukup menarik ya, yaitu tentang politik dan media sosial. Oke, kenapa sih ini penting buat diobrolin? Karena akhir-akhir ini kan kita nggak jauh-jauh dari isu-isu politik ya, dan kita tuh pasti selalu berhubungan dengan komunikasi-komunikasi politik juga gitu. Jadi ini tuh merupakan topik yang sangat penting untuk dibahas bagi kita anak muda. Bener banget. Baik, topik ini menarik banget sih. Apalagi sekarang kampanye politik itu udah nggak melulu lewat baliho atau TV, bisa iklan-iklan aja, gitu, Mbak, iya. Tapi juga lewat media sosial seperti TikTok, Instagram, Bahkan Twitter. iya benar. Setuju banget Nashwa. Bahkan sekarang banyak banget anak muda yang udah mulai melek politik. Karena banyak banget konten-konten politik yang beredar di sosial media. Iya, aku setuju banget sih soal itu, karena sekarang kayak misalnya udah ada buzzer-buzzer atau ada orang-orang yang mau provokasi, kita tuh nggak langsung terjerat gitu loh. Kita udah lebih pintar menelaah gitu. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya media sosial itu jadi ladangnya sumber hoax dan polarisasi. Nah, dua ini nih ya bakal jadi bahan untuk kita bahas pada video kali ini, teman-teman. Oke, jadi mungkin kalian bingung ya kenapa konsepnya ini pembahasan politik tapi kita pakai baju tidur. Karena akhir-akhir ini anak-anak muda itu nggak tertarik kalau misalnya pembahasan podcast ini terlalu serius dan pembawaannya itu terlalu serius, ya Jadi kan? kayak canggung ya. Iya, jadi kami itu membawakan pembahasan edukasi dengan gaya podcast Rachel V-nya, which is sleepover seperti ini. Sleepover. Oke, kita mulai aja ke segmen yang pertama, yaitu tentang media sosial sebagai sarana komunikasi politik. Kita mulai dulu ya dari peranan media sosial ini. Gimana sih sebenarnya fungsi medsos dalam komunikasi politik menurut kita? Oke, kalau dari teori komunikasi politik, medsos itu sekarang berperan sebagai saluran langsung antara politisi dan publik. Mereka bisa menyampaikan visi, program kerja, bahkan klarifikasi isu tanpa harus lewat media massa tradisional. Iya benar banget, kayak aku juga sering lihat Nafa Urba di TikTok itu, dia kayak spend kesehariannya a day in my life, tapi soal rapat-rapat di DPR, jadi kita juga bisa tahu gitu. Kalian ada tahu nggak yang lain kayak langsung gitu? Kemarin yang viral sih guys, siapa sih namanya? Sahroni, ya ampun, ya. Yang bajunya kayak kita ya? Pokoknya itu mempermudah nggak sih sebenarnya? Media sosial ini termasuk mempermudah nggak menurut teman-teman sekalian untuk mempermudah sekali. Betul. Dan by the way, itu merupakan salah satu konsep dari disintermediasi guys, dimana para aktor itu bisa melewati media itu sebagai sarana mereka untuk menyampaikan klarifikasi. gitu ya. Contohnya kayak kemarin banyak banget pihak dari pemerintah yang mengklarifikasikan isu-isu yang beredar dari media sosial, contohnya seperti Twitter. Jadi kita nggak hanya menggunakan nge-tweet itu sebagai kayak sarana kita untuk curhat, bukan gitu-gitu aja. Bahkan sampai ke pemerintahan juga bisa pakai itu sebagai sarana mereka untuk klarifikasi isu-isu. Bener banget. Nah, plusnya lagi, media sosial itu merupakan media yang interaktif, di mana kita di situ bisa saling komentar, saling memberikan kritik satu sama lain, di mana itu juga berlaku pada politik, di mana politik bisa bersanding satu sama lain. Nah, di situ serunya. Jadi medsos ini bukan hanya sebagai ruang komunikasi satu arah, tapi orang-orang juga Iya. bisa langsung respon gitu ya. Kayak kita lihat kemarin di Nepal juga mereka menggunakan Discord sebagai mediasi politik mereka, di mana mereka di situ tuh ngevoting untuk siapa yang bakal jadi pemimpin negara mereka. Wow, keren banget ya media sosial ini. Langka banget. Kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu tentang pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik anak muda. Nah, kita bahas lagi ya soal pengaruhnya. Gimana sih medsos ini mendorong partisipasi politik di generasi muda? Oke, anak muda sekarang tuh cenderung skeptis sama politik formal, tapi mereka aktif di politik
digital. Gitu ya. Misalnya ikut petisi online, bikin konten politik atau ikut diskusi di Twitter dan Iya. TikTok. Dan itu tuh semuanya konten creator di TikTok itu rata-rata tuh ngebahas politik Iya, juga benar. gitu. Ketika suatu isu lagi happening, misalnya kayak 17+8 kemarin, itu tuh semua orang Itu viral ngebahas. banget sih. Mereka ngegunain platform mereka untuk ngebahas tentang politik juga. Iya, benar. Oke, jadi menurut kalian gimana soal ini pengaruh ini? Jadi guys, aku tuh kemarin ada baca beberapa riset. Mm-mm. Jadi banyak riset tuh yang mengatakan, bahkan Kominfo juga nih ya, ini Wow. survei dari Kominfo Wow, juga, wow. bahwa mediasi di media non konvensional itu dari kalangan anak muda itu meningkat pesat karena mungkin karena sekarang tuh apa-apa dari sosial media Iya, ya, iya, Niki. bener banget. Jadi kayak isu politik mau baik mau buruk itu juga tersebar luasnya itu dari media sosial. Apalagi di Twitter ya, kayak Iya, langsung benar. happening itu langsung Iya. di Twitter trending nomor 1. Iya, dan bahkan kalau kita buka Twitter tuh rasanya kayak dunia nih mau hancur. Iya, bener banget. Hmm. Semua yang di Twitter itu. Oke, jadi menurut Bibin gimana nih tanggapannya terhadap hal yang barusan dibilang sama Lila? Dari semua yang tadi teman-teman aku bilang sih guys, dari yang aku lihat banyak kita anak muda itu yang nggak sadar kalau misalnya kita udah berpartisipasi dalam dunia politik, yang dimana dari kita share konten-konten HAM, lingkungan, atau berkritik di video-video yang mengandung unsur politik itu, di situ kita udah menunjukkan bahwa kita berpartisipasi tentang tema politik itu gitu. Oh, jadi aku mau nanya nih sama kalian. Menurut kalian orang yang memilih untuk diam atau biasanya kita bilang todek itu juga pilihan kan dalam Iya, politik ini? Iya, Nah, benar. mereka misalnya bilang kayak aku nggak mau terikut-ikut politik aja udah politik sebenarnya Iya, gitu. benar. Jadi kalau misalnya kalian nggak nyadar atau kalian nggak mau melek politik, kalian itu tiap maca yang kalian beli, tiap tas-tas yang kalian beli itu tuh masih politik ya guys. Jadi Iya. tolong untuk kedepannya melek Jangan politik. egois. Jangan Iya. todek. Jangan memikirkan diri sendiri. Yuk, guys. terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Lanjut. Oke, kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu tentang resiko penggunaan media sosial terhadap politik. Nah, aku mau bahas nih, apa aja sih sebenarnya resiko politik di media sosial ini? Pasti ada aja kan? Tentu ada Niki. Jadi ada dua hal yang aku highlight di sini sebagai kekurangan dari penggunaan media sosial dalam sarana politik. Nah, yang pertama adalah disinformasi dan yang kedua Hoax. adalah hoax. Iya. Karena sosmed itu cepet banget pertumbuhan dan perkembangannya, bahkan satu video kita upload di misal di jam 13.45 13.47 itu udah tersebar kemana-mana nih. Iya, benar sih. Betul. Jadi kita harus mikir-mikirin lagi ya kalau misalnya mau ngeposting apa-apa Yes, gitu. yes, terutama soal politik ya guys. Mm-mm. Yang kita tahu tuh masalah penjarahan kemarin Mm-mm. itu digerakkan itu dari sosmed. Iya. Itu dari sosmed guys. Itu karena satu orang, mungkin itu ide dari satu orang dan tersebar dan banyak orang yang terprovokasi, dari situlah terjadinya penjarahan itu. Dan hoax-hoax ini juga bisa kita lihat dari yang kemarin aku baru lihat soal Saroni katanya ada di rumahnya pas penjarahan lagi terjadi, kan kita nggak tahu itu benar atau Iya, enggak iya, ya. Banyak aja yang Di percaya. WC. Di WC katanya, gimana ceritanya, kan nggak mungkin ya. Oke, makasih ya Lila soal tanggapannya itu. Kalau misalnya menurut Nashwa gimana? Menurut aku ada polarisasi politik. Algoritma medsos sering memperkuat echo chamber, bikin orang hanya terpapar pada opini yang sejalan, jadi makin sulit berdialog secara langsung, secara sehat. Sama Jadi aja kalau sih. misalnya satu informasi itu udah dipakai semua orang, jadi orang yang menurutnya kita udah bahas nggak sih di Komasa Iya. kemarin sama Iya. Kak Mo. Jadi kita kemarin udah bahas ini juga, ketika udah ada satu informasi yang dipercaya sama semua orang itu tuh bakal jadi Iya, echo benar. chamber, Iya. dan orang-orang yang punya opini lain itu nggak Nggak mau akan terdengar, ngomong, ya. nggak bakal terdengar Nggak juga. bakal terdengar karena gitu. lain sendiri. Oke, kalau saya menurut Bibin gimana nih? Nah, kalau aku sendiri itu banyak yang aku lihat tentang buzzer dan Oh. apa ya Oke. namanya cyber. Nah, di mana buzzer itu berarti banyak akun bayaran yang Framing opini gitu iya ya? framing opini, di mana mereka hanya menyerang satu pihak saja, Iya. misalnya tim A dan tim B. Nah, di mana buzzer tim B menyerang tim A begitu. Oke, ini tuh banyak terjadi di TikTok ya kemarin. Iya, banyak. Pas lagi pemilu Pemilihan tuh banyak presiden. banget ya terjadi. Kayak buzzernya itu beda-beda tempat lagi. Misalnya buzzer
A itu di TikTok, buzzer B di Instagram, buzzer C di Twitter gitu. Iya, Jadi benar. beda-beda gitu loh, dan buzzer-buzzernya ini sama sifatnya, sangat persuasif dan memaksa orang-orang untuk mengerti sisi mereka gitu. Dan dimana itu menjadi kambing hitam ya untuk Mm-mm. masyarakat dan menghancurkan demokrasi digital. Iya bener banget. Jadi politik ini bisa dijadiin ajang drama gitu nggak sih, dari yang kita lihat sekarang orang-orang Iya. tuh udah mulai sangat-sangat provokatif gitu ya terhadap kita semua, dan itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya posting di media sosial soal politik yang sehat-sehat aja gitu. Betul. Benar. Karena banget. itu bisa berujung menjadi spiral of silence. Iya, itu jadi spiral of silence. Jadi nanti orang yang sebenarnya benar itu nggak berani ngomong guys gitu. Karena berbeda opini. Bener banget. Oke, kita masuk ke segmen terakhir, yaitu kesimpulan dan refleksi. Oke, kita tadi udah bahas lumayan banyak ya, mulai dari peran medsos dalam komunikasi politik, dampaknya ke anak muda, terus resiko-resikonya juga. Ada nggak refleksi kalian atau kayak pesan-pesan terakhir buat para penonton kita di sini? Menurut aku anak muda itu harus kritis ya, Iya, menggunakan oke. medsos bukan cuma untuk hiburan doang, Mm-mm. tapi juga buat melek politik dan menyuarakan politik. Iya, jadi tolong jangan ada yang tone deaf, karena semua hal yang kamu lakukan itu berdampak juga ke politik benar, kita, benar. gitu ya teman-teman. Oke, kalau misalnya dari Kalila? Dari aku sih, sebelum kita percaya dan men-share suatu informasi, kita harus verifikasi terlebih dahulu dan make sure bahwa itu benar informasi yang valid Iya. gitu. Oke. Agar tidak berujung menjadi penyebaran informasi yang hoax. Oke, berarti tadi masih masuk pembahasan yang soal resiko itu ya. Oke, terus kalau misalnya menurut Kak Bimin gimana nih? Nah, kalau dari aku sendiri dan terakhir yaitu jangan berhenti di media sosial aja. Nah, kan dari teman-teman tadi itu sarannya itu berhubungan dengan media Iya. sosial. Nah, kalau aku sendiri itu lebih mengingatkan teman-teman semua bahwa melakukan sebuah tindakan itu jangan berhenti di media sosial saja. Kalau bisa lanjut ke kehidupan nyata seperti ikut pemilu, ikut Iya. menjadi sebagai pengawas pemilu atau bahkan diskusi politik atau dan lain-lainnya. Intinya kalau misalnya lagi dalam pembahasan politik kayak gini, apapun yang kamu lakukan itu berdampak sama kita. Kamu Iya, mau nggak benar. milih, kamu mau golput, itu tuh berdampak sama politik kita ya teman-teman. Jadi tolong berpikir sebelum bertindak. Iya, benar. Oke. Terima kasih semuanya udah dengerin Osti Overthinking sebelum tidur. Jangan lupa ya share video ini ke teman-teman kamu supaya yang lain juga makin melek politik dan makin mengerti penggunaan media sosial dan politik. Sampai jumpa. Bye.